Halo, selamat datang. Nama saya Johannes Suryo Juwono, mahasiswa Manajemen Bisnis ITS angkatan 2017, yang sekarang akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul Analisis Efisiensi Operasional dan Efisiensi Manajerial pada Bank Konvensional di Indonesia. Studi pada periode sebelum dan saat pandemi COVID-19, yang dibimbing oleh Pak Aang Kunaifi dan co-pembimbing Bu Geodita Woro Bramati. Latar belakang penelitian ini berawal dari kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2019. Akibat pandemi COVID-19 ini, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. BPS, DPR RI melakukan penelitian dan pengumpulan data mengenai pertumbuhan PDB di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Dari grafik di samping ini menandakan bahwa terjadi penurunan dari kuartal 1 2019 ke kuartal 2 2020 menuruni penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu sektor yang terkena efek pandemi COVID-19 adalah sektor perbankan. Menurut staf Kementerian BUMN, Profesor Muhammad Ihsan, segmen nasabah mengalami penurunan sebesar korporasi 7-10%, UKM 7-11%, mikro 14-19%, dan retail 8-11%. Untuk mengukur suatu kinerja bank, digunakan juga rasio keuangan. Rasio keuangan pada grafik di atas ini merupakan rasio keuangan CAR, BOPO, LDR, NIM, dan ROA yang diambil dari statistik perbankan Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Fenomena perubahan ini dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kinerja bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama OJK melakukan inisiatif untuk membangun kembali perekonomian di Indonesia melalui sektor perbankan. Selanjutnya ada hubungan Bank Indonesia dengan Bank Umum. Jadi, Bank Umum itu sebagai perpanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat dan mendukung tujuan utama BI. Bank Umum dibagi menjadi dua, syariah dan konvensional. Indikator pencapaian tujuan dengan peningkatan rasio keuangan yang mendukung peningkatan efisiensi BI. Yang artinya, peningkatan rasio keuangan di Bank Umum di Indonesia otomatis akan mendorong peningkatan efisiensi di BI. Contohnya, peningkatan CAR di Bank Umum. CAR merupakan salah satu indikator bahwa bank itu memiliki stabilitas sistem keuangan di dalamnya, minimal itu sebesar 8%. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, menganalisis tingkat efisiensi bank konvensional sebelum dan saat terjadi COVID-19. Yang kedua, membandingkan tingkat efisiensi bank konvensional sebelum dan saat COVID-19. Manfaat penelitian ini ada tiga. Manfaat praktis, yaitu menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi kinerja dengan melihat perbandingan efisiensi kinerja perbankan. Yang kedua, manfaat teoritis, memberikan wawasan mengenai perkembangan perbankan di Indonesia dengan kondisi pandemi COVID-19. Kontribusi pengaplikasian salah satu model pengukuran kinerja, yaitu two-stage DA model. Yang ketiga, manfaat kebijakan, memberikan referensi pengambilan keputusan untuk perubahan kebijakan perbankan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian terdahulu, di mana menurut Suman tahun 1984, efisiensi merupakan seberapa baik penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal. ROA, NPL, LDR, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank konvensional. Yang kedua, ada efisiensi secara keseluruhan seharusnya meningkat dari tahun ke tahun. Dalam penelitian ini, efisiensi yang ingin diukur ada dua. Yang pertama, efisiensi operasional, yang merupakan pemakaian sumber daya yang dimiliki bank untuk meraih pangsa pasar dengan memberi layanan kepada nasabah. Yang kedua, efisiensi manajerial, yaitu kemampuan bank sebagai pengelola aktiva produktif untuk mencapai penghasilan yang lebih baik. Ini ada definisi operasional variabel dari efisiensi operasional. Inputnya merupakan jumlah karyawan, biaya operasional, dan total aset. Outputnya
total pinjaman, dan pendapatan operasional. Selanjutnya, definisi operasional variabel efisiensi manajerial. Inputnya ada jumlah aset tetap dan beban operasional. Outputnya ada net interest income dan non-interest income. Pendekatan yang diambil untuk memilih input dan output ini ada pendekatan intermediate dan pendekatan produksi. DA model oleh Charnes tahun 1978 merupakan alat analisis dengan metode non-parametrik berupa pengembangan dari matematika sistem linear programming. Lalu ada DMU, yaitu Decision Making Unit, merupakan unit yang memiliki kesamaan karakteristik operasional, di mana DMU dalam penelitian ini merupakan bank umum konvensional di Indonesia. Kelebihan DA ini ada 4. Yang pertama, dapat menampung banyak input dan output. Yang kedua, tidak membutuhkan asumsi fungsional tertentu terkait input dan output. Yang ketiga, mengakomodasi input dan output dalam berbagai dimensi. Yang keempat, perhitungan efisiensi dilakukan pada setiap unit organisasi, sedangkan metode parametrik menggunakan statistik rata-rata dari seluruh unit. Selanjutnya, populasi dan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling dengan pendekatan jenuh atau sensus. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional di Indonesia yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. Data di samping ini merupakan data dari Factbook BI tahun 2019. Terdapat 39 bank umum konvensional. Selanjutnya, DA model yang digunakan dalam penelitian ini adalah two-stage DA model, di mana two-stage DA model dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, menggunakan metode DA model bertingkat, dan yang kedua adalah metode DA dan uji lain. Penelitian ini memakai jenis yang kedua, yaitu model DA dan uji lain. Data untuk model DA-nya itu, saya menggunakan software MaxDAA dengan model VRS output oriented. Dan yang kedua untuk uji T, saya menggunakan software IBM SPSS 21. Uji T ini didefinisikan sebagai uji beda parametris pada mean dari 2 kelompok yang berpasangan. Berpasangan artinya sumber data berasal dari sumber yang sama. Di samping ini merupakan alur penelitian saya dari mulai identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Ini hipotesis yang saya buat untuk uji T nanti. Yang pertama, H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara tingkat efisiensi bank umum konvensional sebelum dan saat COVID-19. Yang kedua, H0 ditolak. Terdapat perbedaan signifikan antara tingkat efisiensi bank umum konvensional sebelum dan saat COVID-19. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.